Shalom pemirsa, ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai kembali pemirsa setia dari Good News Program. Ya pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di www.anugrah.net, dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian, ada suatu topik yang akan kami angkat hari ini dengan judul yaitu dari generasi ke generasi. Kita tahu bahwa setiap daripada kita mempunyai suatu tanggung jawab ya untuk menjadi berkat, memuliakan nama Tuhan dan kemudian bahkan memberikan dampak kepada dunia ini di generasi kita. Nah, tapi kita tahu pula bahwa di bawah-bawah kita ada anak-anak, ada bahkan cucu dan yang lain-lain ya, yang merupakan generasi penerus, dan kewajiban daripada setiap generasi adalah meyakinkan bahwa kita sudah memberikan yang terbaik dan melakukan yang terbaik, Deb ya. Nah, oleh karena itu kita akan mengundang dua orang narasumber yang luar biasa hari ini. Siapa mereka, Deb? Ya, mereka adalah ayah dan anak, yaitu Pastor Loki Cahya beserta dengan putranya Pastor Ivan Cahya yang nanti tentu akan memberkati kita melalui interview yang kita akan bincangkan. Betul. Untuk itu pemirsa, tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari sama-sama kita saksikan tayangan video klip yang satu ini. Kalau ada hal-hal yang belum beres dengan sesama, bereskan. Mulai rindu, menggali firman Tuhan, melayani Tuhan, menyembah di dalam doa, di dalam roh dan kebenaran. Dalam membangun organisasi maupun pelayanan atau gereja bukanlah hal yang mudah, namun ternyata hal yang lebih sulit lagi yaitu mempertahankan serta membangkitkan pemimpin baru sebagai generasi penerus. Hadir di studio Good News saat ini Pendeta Loki Cahya, gembala senior dari JKI Bukit Sion Surabaya, sekaligus juga pendiri dari Sekolah Misi Interdenominasi dan beberapa yayasan sosial serta sekolah lainnya. Hadir pula putranya Ivan Sebastian Cahya yang merupakan Head of Pastoral dari JKI Bukit Sion. Ayah dan anak ini akan membagikan pentingnya pendelegasian visi kepada generasi berikutnya, sehingga menghasilkan sinergi baik dalam pelayanan maupun organisasi dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Penuturan selengkapnya hanya di Good News Program. Oke Tuhan, kalau Tuhan selamatkan saya masuk ke airport Juanda, saya akan tinggalkan semua. Wow. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Ya, luar biasa pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan kami dalam suatu topik yang menarik, yaitu dari generasi ke generasi. Menampilkan dua orang narasumber yang luar biasa, yaitu Pastor Loki dan juga Pastor Ivan. Silakan, Deb. Ya, shalom Pak Loki, shalom Ivan. Ya, terima kasih sudah mampir ke Good News Program. Ya, terima kasih. Datang jauh-jauh dari kota Surabaya. Ya. Dari kota kelahiran kita juga ya. Pemirsa sekalian, mereka ini adalah sahabat-sahabat kami di kota Surabaya. Kami sering sekali pelayanan di tempat mereka dan ada kerjasama khusus, nanti kita akan ceritakan gitu ya. Pak Loki mungkin dengan Ivan, silakan kalau mau memberikan perkenalan kepada pemirsa sekalian. Ya, saya Pendeta Loki dari Surabaya. Tuhan panggil saya sebagai seorang pendeta yang nggak pernah saya mimpikan ya sebelumnya ya. Tapi saya adalah seorang arsitek yang Tuhan panggil. Sekarang sudah berkeluarga, ini Ivan anak saya yang sulung. Terus punya adik 2. Jadi 3 anak saya, cucu saya juga sudah 3. Wow, anak yang kedua namanya siapa Pak Loki? Yang kedua itu, jadi pertama Ivan, Iona, Ivena. Jadi I semua? I semua. Wow, okay. Triple I. Handphonenya apa? Nggak usah ngomong ya. Iya, oke. I semua kan berarti? Iya. Terus kemudian cucunya juga 3? Cucunya 3. Ya, jadi ya. Ivan punya anak 1. Jadi sudah 3 generasi ini mestinya. 3 generasi ya? Oke, puji Tuhan. Oke. Nah, mungkin bisa cerita Pak Loki, kok bisa dari seorang arsitek kemudian bisa meninggalkan bisnisnya dan kemudian sampai akhirnya melayani Tuhan. Waktu prosesnya gimana waktu itu?
Ya sebetulnya semua karena Tuhan. Ya. Kalau kita lihat sih dari awal saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang miskin, kemudian untuk sekolah saja itu anugerah ya. Miskinnya gimana sih Pak Loki? Ya miskinnya itu semua itu kalau misalnya kita ada makanan di meja, saudara saya kan 7, Ya. makan dibagi, udah masih lapar kurang sudah habis, nggak bisa tambah. Nggak bisa Bocah nambah. berarti. Ya, seperti itu. Kemudian saya sejak kecil kan sekolah itu ya di sekolah negeri ya. Ya. Kemudian masuk perguruan tinggi pun itu karena anugerah Tuhan beri saya kesempatan untuk mendapat beasiswa. Wow. Tapi sebelumnya itu kan papa dan mama itu cerai, saya ikut mama. Jadi makanya dari situ kami cukup ya diajar untuk bekerja lah mandiri. Sejak SD kelas 5 saya sudah mulai belajar cari-cari duit gitu. Wow. Ya. Oke. Dan cita-cita saya ya jadi orang kaya tentunya kan. Bosen jadi orang miskin. Pengennya jadi orang kaya mau sekolah. Nah kemudian dari situ perjalanan itu Tuhan beri kesempatan untuk saya bisa dapat beasiswa studi di Fakultas Arsitektur dan kemudian dari situ impian saya bisa justru terwujud ya. Tapi sebelumnya nggak punya panggilan sebagai hamba Tuhan. Saya cuma pelayanan di mahasiswa, kemudian juga melayani di persekutuan alumni selesai. Tapi Tuhan itu punya dorongan yang kuat untuk saya meninggalkan semua itu. Wow, itu setelah berapa tahun berbisnis sebagai arsitek, Pak? Saya sejak semester 5 itu saya sudah bekerja dengan ilmu saya. Sebelumnya itu bekerjanya serabutan. Iya. Pernah jualan ini skala kembang api waktu Idul Fitri itu kan ya. Setelah semester 5 itu saya mulai bekerja di bidang saya. Gambar, bangun-bangun, ini. Jadi belum lulus itu saya sudah punya rumah, punya mobil, punya anak juga. Ini Ivan lahir waktu saya justru tugas akhir. Jadi kalau saya mau berangkat kuliah itu tingkat akhir sih ya. Saya bilang sama Ivan, papa sekolah dulu ya. Biasanya kan anak yang sekolah, ini papanya yang sekolah. Papa sekolah dulu ya gitu. Jadi itu singkat ceritanya Tuhan panggil dengan kejaran yang cukup kuat. Kalau seandainya saya tidak memenuhi panggilan Tuhan pun, mungkin saya juga nggak ada di sini sih sekarang ya. Karena itu waktu ada di atas pesawat mau jatuh gitu, cabin semua sudah, barang-barang itu sudah turun. Dari mana ke mana itu, Pak? Dari Jakarta ke Surabaya. Oh. Nah kemudian ya saat itu saya menyerahkan diri. Oke Tuhan, kalau Tuhan selamatkan saya masuk ke airport Juanda, saya akan tinggalkan semua. Wow. Wow. Ya. Ada penyesalan Pak Loki? Sampai hari ini kalau seandainya hidup boleh diulang, saya akan lebih mudah untuk menyerahkan diri. Luar Very wise biasa. answer. Terima kasih. Tahun berapa Pak menerima panggilan Tuhan untuk melayani sepenuhnya? Saya menerima panggilannya tahun 79, baru terrealisir itu tahun 86. Jadi 7 tahun bergumul untuk, nih ya. untuk Ya. itu. Nah, sedangkan Ivan ini juga mengikuti jejak kaki papanya ya. Lulusan musik ya? Musik. Dari Amerika, betul? Ya, saya studi di Musician Institute, Hollywood, California. Wow. Ya. Lalu ketika pulang, kamu sempat bekerja di dunia sekuler? Iya, sempat. Sebetulnya saya itu didorong, soalnya papa mama saya itu selalu kasih tahu saya kalau anak sulung itu milik Tuhan. Anak sulung itu milik Tuhan. Tapi saya selalu cari alasan gitu ya. Ya milik Tuhan, tapi saya mau jadi kayak Paulus gitu ya. Saya mau kerja, tapi juga melayani. Saya pikir kayak gitu. Tapi kita ini nggak bisa lari dari panggilan Tuhan. Jadi setelah bergumul ya takes time juga. Setelah beberapa tahun akhirnya Tuhan panggil saya dan saya nyerahkan diri. Saya coba macam-macam sih. Saya sempat coba salah satunya juga yang mungkin berkaitan pernah sama Ko Daniel juga ya. Saya juga sempat Fotografer dalam bidang fotografi. Saya coba. Waktu itu klien sudah masuk beberapa, cukup banyak, schedule-nya sudah padat. Tapi saya kemudian satu titik, saya itu kayak Tuhan itu ngomong, apa yang kamu lakukan ini apakah
gimana kalau kamu nanti untuk anak-anakmu, cucumu, apa kamu living a right legacy gitu. Itu yang membuat saya akhirnya memutuskan saya benar-benar serius cari jawaban Tuhan dengan serius. Nah, narasumber-narasumber kita hari ini nih orang-orang luar biasa deh. Iya. Mereka bukan melayani Tuhan karena nggak punya pekerjaan, tetapi justru di tengah panggilan peak karir mereka menyerahkan hidup mereka pada Tuhan. Dan kita diberkati sekali dengan mereka hari ini. Ya, kita akan take a break dulu ya. Oke, silakan. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana. Bagaimana kelanjutan dari interview kita hari ini? Tetap stay di Good News program dari generasi ke generasi. Jadi kita nggak hanya mengakomodasi generasi saya, tapi generasi dari yang ada di atas saya. Ya. Dari generasi ke generasi, kembali kepada narasumber kita hari ini. Nah, Pak Loki sama Ivan, biasanya orang itu selalu punya masalah antara orang tua dan anak. Ada yang namanya gap generasi. Tapi melihat Pak Loki sama Ivan bisa melayani sama-sama dalam satu tim ayah dan anak itu luar biasa gitu ya Pak. Nah, boleh tanya nggak, pernah terjadi gap generasi antara Pak Loki dengan Ivan? Kalau terjadi gap itu pasti ada ya. Cuman bagaimana kita untuk mencari jalan keluar supaya kita bisa oke ya. Contohnya begini, dalam satu ibadah kami ada 3 kali ibadah. Ya. Nah, dari anak-anak, karena Ivan ini juga youth pastor, jadi dibagi tugas dulu. Ini yang senior pastornya secara umum, ini youth pastornya. Nah, kemudian dari 3 ibadah ini, pertama, wah ibadahnya ini mesti agak gelap lampunya, terus kasih spotlight, kasih ini. Nah, saya sebagai gembala seringkali dapat masukan kan, ini ada di balkon itu ada yang tersandung gelap karena gelap, wah. Terus ada yang protes, nggak bisa baca waktu firman karena gelap, terus ini. Lah ini kan anak-anak muda kan sukanya gelap, hitam, buah, pakai gitu kan. Nah, terus ya kita harus ngambil keputusan bagaimana bisa diterima oleh yang generasi yang tua ya, terus yang muda juga merasa nyaman dalam ibadah. Akhirnya dari 3 ibadah itu kita berikan ya satu wadah lah. Yang pertama itu ya terang pagi gitu, nih pasti ya, pagi. Orang tua bangun pagi-pagi terang gitu. Terus kadang-kadang ini kan pakai slide yang puji-pujiannya itu lagunya kan pakai animasi gitu kan. Yang tua-tua protes, nggak bisa mau nyanyi, simpel aja. Pakai HP aja gitu. Jadi akhirnya kita pakai teks yang biasa. Iya, yang itu simpel. yang ibadah pertama. Ibadah kedua baru kita gelapi, terus pakai yang animasi, pakai ini ya kita khususkan. Yang ketiga kan itu komunitas, kami juga menjangkau orang-orang miskin. Jadi ini ada tiga tipe perbedaan, 3 warna. Dalam hal ini apa yang kalian lakukan supaya bisa terjadi saling pengertian di antara papa dan anak? Ya memang benar sih. Kadang kita aja kalau cara berpikirnya kan beda ya. Ya saya ngakui kadang-kadang kita ini kalau masih umurnya masih muda itu idealisnya itu tinggi. Idealismenya tingkat tinggi memang. Iya. Kadang-kadang kurang bisa melihat kenyataan yang ada. Misalnya apa, Pak? Ada contoh? Misalnya contohnya sih seringkali juga papa saya dorong saya itu buka wawasan gitu ya. Saya lihat di gereja ini, di gereja mana gitu ya, di luar di mana gitu. Saya lihat cara ibadahnya, ada lightingnya, pakai LED, pakai animasi gitu. Saya sampai cari tahu, akhirnya saya ajukan. Tapi tanpa saya mempertimbangkan bahwa jemaat ini kan heterogen. Ternyata waktu saya dengar dari pendapat masukan dari papa saya mundur sedikit, saya pikir iya benar. Kemudian saya
lihat ke jemaat, iya heterogen. Jadi yang generasi yang senior itu mereka punya pergumulan sendiri, mereka punya masalah sendiri, mereka juga butuh sesuatu gitu ya. Jadi kita nggak hanya mengakomodasi generasi saya, tapi generasi dari yang ada di atas saya. Ya, betul. Nah, ini kuncinya untuk bisa saling mengerti adalah komunikasi. Komunikasi. Kita sering ngobrol bareng. Jadi kadang-kadang ada waktu-waktu yang apa ya, istilahnya bukan yang formal ya. Itu justru di situ saya dapat banyak hal. Saya belajar banyak di situ. Jadi bukan hal-hal yang kadang-kadang kita ngobrol. Waktu saya sudah selesai kerjaan saya sehari-hari, saya datang ke kantor papa saya gitu, cuman ya ngobrol. Berdua nih, ngobrol berdua. Yeah. Saya ngobrol, kadang kita ngobrol tentang firman Tuhan, kadang kita ngobrol tentang masalah di gereja. Ada orang bilang ini, kerja bareng dengan orang tua dan anak itu nggak enak gitu. Enak ngurusin orang lain gitu. Ada istilah seperti itu kan. Menurut Pak Loki gimana? Kalau saya justru Ivan dulu pulang dari Amerika, pernah dia usulkan mau cari pengalaman di luar dulu. Terus saya bilang, loh di lingkungan kita aja ini masih butuh banyak tenaga yang profesional gitu ya. Ya akhirnya jadi Ivan akhirnya juga bareng-bareng sama kita. Tapi dalam hal ini karena memang bukan cuman Ivan kan, masih banyak bidang-bidang yang lain. Ya. Itu prinsipnya saya cuma menjembatani bagaimana Ivan sebagai seorang muda dengan idealismenya tadi itu bisa diterima oleh semua kalangan. Jadi saya selalu menengahi. Nah, orang kan ini peran bisa ayah bilang, nih ya. ya. Itu anaknya sendiri. Nah, dibelani terus. Itu. Yang sini nggak pernah dibelanin gitu. Nah, itu gimana? Ada banyak masukan-masukan seperti itu. Kan? Saya karena memang kita harus bijaksana, ya saya selalu ajukan ya mampu enggak? Dilihat dari sisi kemampuannya. Kompetensi dia ada. Nah, kompeten atau tidak gitu ya. Jadi saya selalu terbuka sih saya. Justru yang usulkan Ivan untuk jadi youth pastor, jadi head of dari pastoral segala itu justru dari penatua kita sendiri, bukan saya justru. Jadi mereka yang memandang karena Ivan kompeten. Okay. Karena yang utama dari tadi yang kita bicarakan itu kan cuman ya hal-hal yang lahiriah ya. Ya. Tapi yang utama itu adalah visi. Kami punya visi. Saya awal sebagai pendiri yang Tuhan panggil, nangkep visi, bagaimana visi ini bisa diteruskan bahkan dipertajam. Itu yang sangat penting di dalam diteruskan satu generasi. Dan dipertajam oleh generasi berikutnya. Ya. Oke, pemirsa sekalian, ini kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita tentu friksi itu pasti ada. Orang tua anak pasti ada, suami istri ada, apalagi ini kalau kerja bareng-bareng, baik dalam bisnis ataupun pelayanan. Saya percaya pemirsa pun juga mengalami seperti itu ya. Nah, nanti setelah break kita akan ada seorang artis rohani yang luar biasa, akan menyanyikan sebuah lagu yang akan memberkati Anda semua. Dan kemudian setelah itu kita akan kembali untuk berdiskusi dengan Pak Loki dan Pak Ivan tentang visi. Ya, menarik sekali. Jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Kau selalu menolong hidupku. Kau topang aku dengan kuasa-Mu. Kau memberi kekuatan, Kau memberi pengharapan. Tak pernah Engkau meninggalkanku. Kau menjaga seluruh jalanku. Kasih-Mu selalu
tersedia bagiku. Kau memberi kelepasan, Kau memberi kemenangan. Ku tahu ku aman dalam tangan-Mu. Ku saksikan Engkau baik ya Tuhanku. Ku saksikan Engkau dahsyat di hidupku. Ku banggakan perbuatan-Mu ajaib di segala jalanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Kau selalu menolong hidupku. Kau topang aku dengan kuasa-Mu. Kau memberi kekuatan, Kau memberi kelepasan. Tak pernah Engkau meninggalkanku. Kau menjaga seluruh jalanku. Kasih-Mu selalu tersedia bagiku. Kau memberi kelepasan, Kau memberi kemenangan. Ku tahu ku aman dalam tangan-Mu. Ku saksikan Engkau baik ya Tuhanku. Ku saksikan Engkau dahsyat di hidupku. Ku banggakan perbuatan-Mu ajaib di segala jalanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Ku saksikan Engkau baik ya Tuhanku. Ku saksikan Engkau dahsyat di hidupku. Ku banggakan perbuatan-Mu ajaib di segala jalanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Oh, yeah. Engkau terlalu baik. Sabar kesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Ku saksikan Engkau baik ya Tuhanku. Ku saksikan Engkau dahsyat di hidupku. Ku banggakan perbuatan-Mu ajaib di segala jalanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Ku bereng dogodang asiroham diam. Ku bereng dosude huasomi Tuhan. Ku puji dosude dengan basam di sudahlah kaki. Ku puji
rahaku menyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Mantap. Ya. Selamat datang Verji di Good News Program. Silakan. Ya, terima kasih sudah sampai di sini. Ya. Silakan. Ada Virgi Hutauruk nih ya, membawa albumnya Kebaikanmu Bagianku. Wow. Ya. Suaranya luar biasa nih ya. Bagus. Bagus. Thank you. Ya. Boleh cerita sedikit tentang album ini? Ini album Virgi yang keberapa? Ini album saya yang kedua. Dulu yang pertama tahun 2011 dengan judul Engkau Bagianku, yang ini Kebaikanmu Bagianku. Kok suka bagian-bagian kenapa? Iya, saya suka sekali dengan Mazmur 73 yang bilang, sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, tetapi gunung batu dan bagianku Allahku selama-lamanya. Wow. Begitu. Oke. Nah, bisa diceritakan di balik pembuatan album ini, apa yang paling berkesan buat Virgi? Iya, lagu yang barusan saya nyanyikan itu, yang judulnya Kusaksikan Engkau Baik Ya Tuhanku ya. Itu saya ingat sekali, saya tulis lagu itu setelah mengalami satu kecelakaan yang sebenarnya cukup membuat kita was-was ya hari itu, tahun 2011 ya. Anak saya masih berumur 3 tahun, kemudian terjepit apa? terjepit eskalator di salah satu mall di Jakarta Selatan. Terjepit eskalator. Yang kejepit Virgi atau anaknya? Anak saya umur 3 tahun hari itu dia. Nah, jadi hari itu terjepit eskalator, itu setengah dari kakinya sudah terjepit. Saya nggak bisa bayangin sebenarnya apa yang terjadi hari itu. Ramai sekali dan orang-orang berkumpul di mall itu dan bilang, wah kaki anaknya nih pasti sudah hancur atau biasanya kan suka diamputasi. Berdarah-darah gitu? Setengah nggak kelihatan, jadi saya nggak tahu apa yang terjadi. Itu masuk ke dalam eskalator? Masuk ke dalam eskalator, itu padahal sempit sekali ya, tapi bisa masuk karena menggunakan salah satu sandal lah gitu. Nah jadi, kemudian saya bilang hari itu sama orang-orang di sekitar saya, Bu, nggak usah ngomong yang buruk, Tuhan itu baik. Bagi saya hari itu, apapun hasilnya, apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Nah, kemudian beberapa menit kemudian, orang-orang ada yang bawa linggis, ada yang bawa alat-alat, dibuka pelan-pelan. Bu, hati-hati ya. Pas saya angkat, saya cuma bilang, Tuhan Yesus baik. Anak saya itu nggak nangis loh. Umur 3 tahun terjepit eskalator nggak nangis. Malah saya bilang, kamu anak hebat, kamu anak Tuhan Yesus, kamu kuat. Sampai orang bilang gini, ini ibu kandung, apa ibu tiri katanya. Saya bilang, ini anak kandung kok, kenapa? Kok ibunya nggak pingsan, terus kok anaknya juga nggak nangis. Jadi hari itu benar-benar saya menyaksikan kebaikan Tuhan saya ketika dibuka eskalator itu, celah-celahnya memang sih dagingnya semua itu sudah berantakan begitu ya, sampai susternya bilang ini kita bingung cara menjahitnya, sudah zigzag. Tapi puji Tuhan sampai di rumah sakit dioperasi tidak ada yang patah, nggak ada yang perlu diamputasi, bahkan 5 saraf putus kata dokter. Jadi kemungkinan besar dia nggak bisa jinjit, nggak nangis sama sekali. Nah, sebenarnya 5 saraf itu putus. Tapi dokter bilang, Bu, saya sudah usahakan yang terbaik, tapi kemungkinan anak ibu nggak bisa jinjit, menggerakkan kaki gitu, walaupun nggak ada yang patah. Saya bilang, hidup saya bukan ditentukan kata manusia dokter, tapi kata Tuhan. Hari itu operasi, besoknya udah bisa loncat-loncat. Luar biasa sekali. Maka itu lahirlah lagu Kusaksikan Engkau baik ya Tuhan. Wow. Sekarang anaknya udah nggak apa-apa dong? Enggak, dan nggak pernah trauma kalau biasanya kan anak-anak suka laki-laki suka trauma ya kalau lewat eskalator lagi. Enggak. Puji Tuhan. Tuhan baik. Puji Tuhan. Harapan Virgi ke depan untuk album ini apa? Ya, biar lewat album ini setiap orang yang mendengarkan bisa menyaksikan bahwa Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan itu nggak berubah dahulu, sekarang dan selamanya, menjadi bagian kita
sampai kapanpun juga. Amin. Wow, keren, keren. Thank you Virgi sudah Thank mampir you. di Good News ya. Next time datang lagi ya. Nah, pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinantikan oleh pemirsa sekalian. Pertanyaannya mudah sekali, yaitu apakah judul lagu yang tadi dinyanyikan oleh Virgi Hutauruk? Anda bisa mengirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini: kuis, nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan sebuah CD, Kebaikanmu Bagianku, persembahan dari Virgi Hutauruk. Pemirsa, tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Nah, kemudian kita aplikasikan di kehidupan modern ini, wah itu lebih powerful lagi. Anda masih bersama kami dalam Good News Program. Topik kita hari ini dari generasi ke generasi. Kembali kepada narasumber kita. Nah, mau bertanya kepada Pak Loki. Pak, ini kan nggak terasa dengan berjalannya waktu, Bukit Sion Ministry ini sudah berjalan 25 tahun nih Pak ya, Gereja Bukit Sion. Nah, terus selama 25 tahun ini sudah berkembang banyak, ada gereja, ada yayasan-yayasan, ada sekolah-sekolah. Bapak bisa ceritakan Pak tentang perkembangannya? Ya, awal mula memang saya tidak ngerti kenapa kok Tuhan itu membangun gereja terlebih dahulu ya, jemaat. Ya, akhir-akhir ini saya ngerti, karena kalau kita punya jemaat itu powerful untuk mendukung ministry yang lain. Bisa cerita lebih dalam tentang ini? Misalnya visi banyak, jadi tadi menyinggung visi itu kami menangkap visi kami itu Yesaya 61 sebetulnya. Dari Yesaya 61 itu ternyata dari tahun ke tahun itu semua digenapi. Bukan hanya dari sisi berkembangnya pelayanan, tapi juga dari sisi pengajaran. Ada satu destiny yang jelas gitu. Visi itu bisa menuntun kami sampai hari ini. Jadi mulai dari di situ kan dikatakan roh Tuhan Yahweh ada padaku untuk memberitakan Injil, untuk memperbaiki itu. Jadi untuk ini. Nah, untuk ini yang kita terus digenapi untuk memberitakan Injil. Berarti kita masih ada penginjilan untuk itu. Jadi kami ada misi, ada apa? Pendidikan dari sisi itu, ada sekolah musik. Sekarang ini kami ada pelatihan-pelatihan musik untuk gereja-gereja di daerah, dan ini sudah tahun yang ke-34, angkatan ke-34. 34 tahun sudah? Dari angkatan ke-34. Oke, satu angkatan berapa tahun? Setengah itu tahun? Setengah. Ya, 6 bulan. Kalau orang ngomong itu dari Sabang ke Merauke ya. Kalau saya itu ngomongnya itu dari Yahukimo ke Pulau Weh. Iya. Karena kan firman Tuhan bilang kedatangan Tuhan itu bukan dari barat ke timur, dari timur ke barat kan? Betul. Nah, ujung timur segaris dengan Merauke itu ada satu kabupaten yang baru, Yahukimo namanya. Yahukimo. Nah, Sabang itu ada di dalam Pulau Weh. Betul. Nah, Indonesia itu kalau dari timur ke barat itu kan Yahweh. Luar biasa itu. Betul. Itu satu ini yang Tuhan berikan ya. Makanya dari itu cocok dengan Yesaya 61. Kemudian kami buka Mazmur musik itu dari Yahukimo sampai Pulau W itu sudah ada. Peta Indonesia itu kalau ditancapin bendera, dari mana saja anak-anak yang sudah ikut pelatihan itu sudah dari ujung ke ujung Indonesia. Luar biasa. Jadi sudah penuh. Kemudian pendidikan, sekolah umum. Kemudian kami juga ada panti asuhan. Juga ada rumah gadara. Rumah gadara itu orang-orang yang gila, ya saya nggak sebut gila sih biasanya, orang-orang yang kurang penuh gitu ya. Itu terjemahan dari bahasa Jawanya kurang penuh. Kurang penuh. Nah,
Itu banyak yang sudah sembuh ya. Oh wow. Kami ada satu rumah Gadara itu banyak orang, bahkan dokter-dokter itu tanya, kok nggak diberi obat kok? Ya kami punya satu metode yang metode berbeda sendiri. Tanya mereka, justru ini dokter loh yang tanya, apa metodenya? Baca Alkitab ya, sehari itu 3 kali ada persekutuan doanya. Obatnya ya Pak? kayak obat. Obatnya itu. Terus baca itu mereka suruh baca. Pertama memang mereka bacanya agak tertatih-tatih gitu. Tapi pada saat mereka sudah lancar, berarti mereka sudah sembuh. Nah ini dalam rangka kami mau ikut bersih-bersih kota itu sebetulnya. Kota itu kalau ada orang nggak pakai baju, terus jalan-jalan, kan nggak enak ya. Iya. Jadi kami selalu pesani dengan kelurahan, kecamatan, dengan bahkan di pemerintah kota pun kami pesani kalau ada di daerah-daerah tertentu orang-orang seperti itu, telepon kami akan bawa, ambil untuk dirawat. Wow. Jadi itu hal yang menyenangkan sekali. Wow. Terus ada juga sekarang kami sedang ada proyek untuk Bukit Doa, ada di Bromo sama di Wonosalam. Kami sedang mempersiapkan Bukit Doa ini tentu dengan seperti agrowisata gitu. Kami di Bromo ada 25 hektar yang sedang kami siapkan untuk ini. Ya, itu semua sesuai dengan visi. Nah, untuk diestafetkan ke Ivan, Ivan ini bisa nangkepnya itu justru apa yang belum ada pada saya. Misalnya apa Pak? Misalnya seperti Ivan sekarang sedang belajar di Hebrew University, belajar bahasa Ibrani, belajar kulturnya Yahudi dan sebagainya. Karena prinsipnya sih Alkitab kita ini aslinya itu Yahudi kan, Ibrani kan ya. Ibrani, ya. Kebudayaannya. Betul. Kalau kita tidak mengerti kebudayaannya, sulit untuk kita bisa menafsirkan dengan benar. Nah itu nanti Ivan bisa cerita banyak. Betul. Sure. Nah, apa yang Ivan ajarkan dan Ivan tangkap itu, saya itu kadang-kadang pernah berdoa begini sampean, Tuhan, kok nggak dulu Tuhan bukakan di saya gitu ya, gitu loh. Pernah Dari generasi ke generasi sih. Padahal papa kan, kalau anaknya dapat revelation kan mestinya seneng kan ya. Lah ini ada jealousnya juga. Kok nggak di zaman saya tapi Tuhan jealous gitu. positif gitu. Ya. Terus Tuhan jawabnya apa Pak? Tuhan jawabnya begini, generasinya sudah beda. Dari generasi ke generasi. Saya nangkapnya itu, generasinya sudah beda. Oh, pantesan. Banyak hal, mungkin Ivan nanti bisa beri contoh apa-apa yang kita sudah terima dari sononya, biasanya begitu ya. Terus setelah disesuaikan dengan budaya, tidak seperti itu mestinya pengertian di Alkitab dalam firman Tuhannya. Dalam konteks firman-Nya. yang berbeda total. Itu. Misalnya itu. apa Van? Mungkin Ivan bisa cerita ini. Yang paling mungkin simpel ya, kita seringkali diajar di sekolah minggu. Seringkali itu nama Saulus. Saulus itu yang jahat dulu sebelum manusia lama, sebelum kenal Tuhan, sebelum dapat jamahan Tuhan. Saulus itu yang lama. Setelah dia dapat jamahan Tuhan, namanya berubah jadi Paulus. Tapi kalau kita amati, kita baca dengan teliti Alkitab kita, itu nggak pernah disebutkan namanya diganti gara-gara dia menerima jamahan Tuhan. Toh setelah dia menerima revelation dari Tuhan itu, penglihatan itu, dia masih dipanggil Saulus di ayat-ayat berikutnya. Tiba-tiba aja, ayat yang kemudian switch, ya. Betul. Kemudian tiba-tiba dia diganti namanya jadi Paulus. Tapi kalau kita lihat benar-benar, kenapa di waktu itu dia diganti Paulus? Sebenarnya dia namanya itu tetap Saulus, Shaul. Shaul itu nama Hebrunya dia. Dan Paulos itu nama Greeknya dia. Jadi kalau kita tahu culture-nya, ternyata Paulus itu punya dual citizenship, yaitu Roma dan Ibrani. Nah, waktu ayat itu diganti, kalau kita perhatikan dengan teliti. Lagi di Roma. Waktu dia, pelayanan dia itu menyentuh Gentiles, menyentuh bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Itu namanya langsung ganti switch jadi Paulus. Jadi dari Hadasa ke Esther gitu. Seperti itu. Hadasa, Esther mungkin sedikit beda lagi. Sedikit beda. Oh, oke. Jadi orang-orang Roma lebih mengenal dia dengan nama Paulus. Oke. Keren. Jadi ya itu simpelnya ya, kalau kita ngerti konteksnya, kita ngerti, oh ini namanya bukan diganti,
bukan seperti case-nya Abram menjadi Abraham lain. Ini totally berbeda. Beda. Jadi makanya kalau kita ngerti tiap-tiap ini kita bisa paham kehendak Tuhan yang sebenarnya, maksud Tuhan apa, kita tangkap esensnya, kemudian kita aplikasikan di kehidupan modern ini. Wah, itu lebih powerful lagi. Wow. Keren. Nah, cuman gini Pak Loki sama Ivan, kan banyak gereja-gereja yang tidak mau, mungkin mereka peduli tapi mungkin nggak tahu caranya. Atau mungkin dikatakan ada orang juga mungkin nggak peduli untuk melakukan pelayanan misi dan yang lain. Ini kan semua mahal dan tidak menghasilkan keuntungan secara finansial yang membuat gereja itu secara keuangan rugi. Nah, menurut Pak Rocky bagaimana? Nah, kita nanti akan jawab setelah ini ya. Pemirsa sekalian, ini ada masalah yang besar yang kita harus belajar bersama-sama. Namun demikian, kita tahu dalam kehidupan kita pun ada banyak masalah. Ada nomor-nomor telepon yang dapat Anda lihat di layar televisi Anda, dan kalau Anda memerlukan bantuan doa ataupun konseling, hubungi kami sekarang juga. Dan kita tahu bahwa hanya Tuhan yang dapat memberikan jalan keluar yang terbaik daripada setiap permasalahan kehidupan kita. Jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Ada yang dulu tukang becak, sekarang ini sudah jadi pengacara. Wow. S2. Pengacara. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Oke, puji Tuhan, kita kembali lagi kepada narasumber kita dari generasi ke generasi bersama dengan Pak Loki dan Ivan. Ya, saya ingin bertanya nih Pak. Banyak gereja yang seperti itu Pak. Jadi mereka udah nggak peduli dengan apapun yang ada di luar. Pokoknya urusan kami di dalam gereja. Ini tanggung jawab kami. Nah, gimana Pak? Prinsip saya, firman Tuhan berkata, siapa yang mau diberkati, dia harus memberkati. Yes. Jadi itu yang kami terapkan, bagaimana kami menjalankan pekerjaan misi, sampai ada sekolah misi. Kami kirim juga misionari, kami pernah kirim ke Filipina, ke Korea Selatan, ke Kamboja, terus ke Pakistan. Wow. Ada di daerah NTT itu, ada yang jadi lurah, itu alumni dari sekolah misi kami. Wow, Jadi punya peranan terusan. Kan? Yes. Nah, itu bagaimana kita seorang leader menciptakan leader yang lain melalui berbagai-bagai bidang di pemerintahan dan sebagainya. Kami misalnya di rumah singgah kami di Surabaya kira-kira ada 14-15 titik. Itu kami guru-gurunya kami ambil dari anak-anak muda yang tidak bisa lanjut sekolah perguruan tinggi, kami kuliahkan, kami beri beasiswa, syaratnya ngajar di rumah singgah. Nah, setelah lulus mereka punya S1, sarjana, kemudian mereka ada beberapa yang lanjut S2, tapi mereka bayar sendiri. Ya. Nah, ini kan satu peningkatan taraf hidup yang tidak punya masa depan. Akhirnya setelah dia diberi beasiswa, ngajar di rumah singgah, lulus S1, mereka sudah bekerja, dapat uang, mereka bisa lanjut S2. Bahkan ini yang ada lanjut S3. Wow. Ada yang dulu tukang becak, sekarang ini sudah jadi pengacara. Wow. S2. Pengacara. Jadi dulu tukang Luar becak biasa. tuh. Jadi ya banyak hal ya. Prinsip saya dengan visi itu kan memberikan masa depan kepada mereka yang tidak punya masa depan. Iya. Jadi memang menjadi saluran berkat Tuhan dengan real. Itu. Ya. Bagaimana kita memberkati, dan saya yakin ya sejauh ini sampai hari ini ya, memang prinsip saya kan pas-pasan itu bukan mengencangkan ikat pinggang dan sebagainya. Kan biayanya besar soalnya Pak. Itu Ya. pas butuh pas ada. Besar ya ada besar. Kalau enggak lagi butuh ya enggak ada. Gitu. Itu pas-pasan menurut saya. Kalau jabatannya Pak Loki sekarang kan sebagai senior pastor, Ivan sebagai head of pastoral. Nah, pembagian tugasnya bagaimana supaya nggak tumpang tindih gitu kan? Kalau saya lihat nih kan papa saya ini visioner, jadi dia tangkap banyak dari Tuhan, dia lakukan. Seringkali ya itu start sesuatu yang baru, fresh terus gitu ya.
Nah, kadang-kadang kalau kita yang di dalam kita nggak bisa ngikuti, kadang-kadang bisa agak ada goyang. Iya, betul. Yang di dalam ya. Kepeolen gitu istilah Jawanya. Jadi nggak bisa nguber. nggak bisa ngejar. Jadi karena ada proyek di Bromo seminggu, kadang-kadang ke Bromo berapa kali. Nah, yang ke dalam ini saya. Jadi yang ibadah seperti praise and worship, seperti anak-anak, terus pengembangan dari kita punya small group namanya Supercell, dan puji Tuhan, Tuhan ini kalau kita kerjakan memang untuk Tuhan, Tuhan itu lipat gandakannya bukan karena kita. Kalau kita kepingin pujian malah stuck gitu ya. Tapi kalau kita ini semua buat Tuhan, Tuhan lipat gandakan. Oh, jadi istilahnya kamu yang ngurus domestik, papa ngurus internasional betul, gitu ya. Seperti kayak gitu. Oke. Nah ini kalau internasional mau berhasil, domestik harus kuat loh, ya kan? Iya, luar biasa. Keren. Tim ayah dan anak ini ya. Wow, Nah keren. pemirsa, kita akan take a break, tapi sebelumnya ada doa yang sudah terjawab yang saya rindu bacakan dari seorang istri. Ya, letaknya di Poso, Sulawesi Tengah. Beberapa saat yang lalu minta bantuan doa buat suaminya. Dan setelah doanya dijawab oleh Tuhan, istri ini mengirimkan kembali SMS berkata, "Shalom, puji Tuhan. Suami saya yang mengalami sakit ginjal mengalami kesembuhan dan pemulihan. Bahkan saat ini sudah mendapatkan pekerjaan kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati." Wow, pemirsa, masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa dan konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian ya. Karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Ya pemirsa, tetap bersama kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Sama seperti Daud, sudah melayani generasinya. Dan Anda terpanggil untuk melayani generasi Anda. Masih bersama kami dalam Good News Program dari generasi ke generasi. Nah, ini sudah ada istrinya Ivan, Fanny, juga anak mereka, Elliot ya. Hari ini datang ke Good News khusus kasih surprise buat Ivan ya. Gimana tadi Van, cerita dikit surprise-nya tadi pagi? Ya sebelumnya sempat agak kacau. Soalnya kita juga ada sempat ketinggalan pesawat juga. Jadi ya Indian oke lah. Jadi tadi pagi Ivan nggak tahu nih ya kalau Fanny sama Elliot ikutan datang ke Jakarta. Iya. Oke, karena pas hari ini Ivan ulang tahun. Oke, puji Tuhan. Oke, mungkin Pak Loki dan Ivan nanti bergantian memberikan kata-kata dorongan untuk para pemirsa tentang gap generasi ini. Silakan Pak Loki. Ya, untuk orang tua yang percaya, memang kita itu harus mendasari semua kehidupan kita itu dengan firman Tuhan. Iya. Jadi pengalaman saya waktu menyerahkan diri sama Tuhan itu, saya cuma bilang, Tuhan, saya maulah untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, tapi nanti anak-anakku ini Tuhan yang jaga gitu. Tapi Tuhan itu memberikan ayat Ulangan 6 ayat 7. Ya, ajarkanlah kepada anak-anakmu itu firman Tuhan. Pada waktu engkau bepergian, pada waktu engkau duduk, pada waktu engkau ya lakukan apalah semua. Jadi akhirnya saya itu bilang, loh jadi saya Tuhan. Oh iya ya, siapa lagi orang tua yang tanggung jawab ya harus orang tua. Jadi punya waktu duduk-duduk sama anak-anak, ya pastilah ya. Bepergian,
Tapi dalam kebersamaan semua itu tetap firman Tuhan yang diajarkan. Ya, jadi bukan tanggung jawab Tuhan untuk menjaga Bukan anak tanggung kita, jawab Tuhan. tapi tanggung jawab kita untuk Sebagai orang tua kan. mendidik, menjaga, Iya. tapi yang memberkati Tuhan. Iya, dasarnya tetap firman Tuhan. Sip, luar biasa. Oke, Ivan silakan. Kalau saya sih buat mungkin generasi yang lebih muda ya, saya seringkali pesan sama mereka. Saya juga pegang prinsip firman Tuhan. Jadi meskipun kelihatannya mungkin orang tua kita itu nggak ngerti kita gitu ya. Mungkin kelihatannya orang tua kita itu punya konsep mau-maunya sendiri mungkin. Tapi seringkali kita sendiri ini juga perlu mundur sedikit. Kita juga perlu rendah hati. Dan kalau kita mau menyampaikan apa yang jadi pikiran kita, kita tetap pegang konsep firman Tuhan, yaitu tetap menghormati mereka. Kita tetap menghargai mereka. Karena toh jam terbang mereka kan lebih tinggi. Iya. Jadi kadang-kadang saya ngajak mereka, ayo kita lihat panoramic view. Artinya kita stretch view kita. Jangan cuma ngelihat, oh aku maunya kayak gini. Kalau aku ngelakuin ini aku bakalan sukses. Oh kalau aku ngelakuin ini bakalan berhasil. Tapi kita nggak bisa ngelihat gambaran yang lebih besar yang mungkin dilihat oleh orang tua kita. Iya. Terima kasih sekali ya. Thank you. Terima kasih Pak Loki, Ivan. Ya, Kami ya, sangat sama. diberkati sekali. Terima kasih Ya. Fani. Sama Elliot. Ya. Elliot. Thank you. Ya, oke, puji Tuhan. Kapan-kapan bisa mampir ke Kudus Proklama. Ya, oke. Terima kasih Pak Loki. Oke. Sama-sama. Kami sangat diberkati dengan mereka, bahkan sekolah misi interdenominasi. Betul ya? Ini sudah memberikan support yang luar biasa kepada Anugerah Ministries. Kalau pemirsa sekalian tahu bahwa kami punya satu rumah misi Pondok Kasih Anugerah yang ada di Uetuwu, Sulawesi Tengah, ya. Dan ada banyak guru-guru yang kami ada di sana. Ada Bonis, ada Fritz, ada Hugo, ada Sharon, ada Delila. Mereka semua adalah lulusan sekolah misi interdenominasi dan mereka jadi berkat buat kami, gitu ya. Puji nama Tuhan, dan banyak orang mengalami lawatan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita lihat firman Tuhan pemirsa sekalian ya. Satu ayat yang singkat tetapi ini mengena sekali dalam kitab Mazmur 100 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun, ya. His faithfulness to all generations. Ini berbicara terus turun-temurun, ini adalah berbicara dari satu generasi ke generasi yang lain, ya. Nah, pemirsa sekalian, tahukah Anda bahwa banyak sekali hamba-hamba Tuhan atau orang-orang dalam firman Tuhan terutama, ya, mereka yang diminta Tuhan untuk melayani generasinya. Anda diminta, saya diminta, demikian pula dengan Daud, ya. Firman Tuhan bahkan berkata bahwa Daud sudah melayani tujuan daripada generasinya, ya. Ini jadi masing-masing kita ini punya tanggung jawab, pemirsa sekalian, ya. Kita nggak bisa berkata bahwa anak kita harus 100% mengerti kita, gitu ya. Karena nanti mereka juga akan diberikan bagian daripada Tuhan untuk melayani generasinya mereka sendiri. Kita punya PR, mereka punya PR. Mereka punya, tetapi visi Tuhan ini kekal. Ya, dalam buku yang saya tulis berjudul I'm Number 2, saya menulis gini. Visi Tuhan ini kekal. Tidak akan pernah berakhir. Manusia Anda dan saya bisa meninggal, bisa mati. Usia kita sangat terbatas. Tetapi visi Tuhan ini turun-temurun. Dari satu generasi ke generasi yang lain. Ya. Visi Tuhanlah yang mengikat kita dari kakek menuju ke anak, ke cucunya, bahkan sampai ke buyutnya. Tetapi ada satu yang mengikat visi itu, yaitu darah daripada Kristus Yesus. Nah, selama Anda melihat bahwa ada visi ini yang sudah diwariskan dari turun-temurun, selama visinya tidak berubah, zaman bisa berubah. Konteks waktu ada musim ini pasti berbeda. Firman Tuhan mengajarkan kita, mengertilah kita akan musim. Ada musim untuk menanam, ada musim untuk menuai, ada musim untuk kita menabur, ada musim kita untuk melakukan hal yang lain sebagainya, ada musim bahkan manusia untuk lahir, tetapi ada musim pula manusia seseorang itu harus meninggal atau mati. Nah, jadi pada saat ini, pada waktu Anda sudah mengerjakan visinya Tuhan, percayalah bahwa di dalam visi itu terkandung ada purpose, ada tujuan. Nah, di sini ada suatu roadmap, ada satu kompas yang Anda harus pegang dengan baik selama ini berdasarkan firman Tuhan Alkitabiah, tidak melanggar kaidah firman Tuhan. Maka percayalah bahwa Anda dipanggil, mau nggak mau, suka nggak suka, untuk memegang tongkat estafet itu dan serahkan kepada generasi penerus Anda. Nah, kalau Anda gagal untuk melihat hal ini,
maka jadinya kita dapat melihat dan mendengar ada banyak perusahaan yang sudah dibangun ya dengan cara yang luar biasa, tetapi anaknya tidak mau peduli dengan apapun yang orang tuanya sudah punya. Ada banyak gereja dan pelayanan besar yang sudah dibangun, tetapi anaknya berkata, aku tidak akan pernah mau pelayanan, aku nggak peduli. Ya, nah untuk mencegah hal ini terjadi, mari kita percaya ada visi, dalam visi itu terkandung purpose, kemudian di dalam purpose itu ada yang namanya strategi. Ya, nah saya percaya dalam mengeksekusi strategi ini, kita tentunya sebagai manusia, kita punya yang namanya trial dan error. Ada uji coba, ada kesalahan. Tidak apa-apa pemirsa sekalian. Tetapi toh di dalam kita menguji coba ini, kita melakukan kesalahan ini, ya dengar baik-baik. Ada banyak orang, ada banyak contoh-contoh perusahaan besar. Ada satu perusahaan handphone ternama, saya nggak perlu sebutin namanya. CEO-nya berkata, salah kami ini apa sehingga kami ini perusahaannya sampai tutup. Padahal di tahun 90-an, ya perusahaan ini adalah perusahaan handphone yang paling sukses seluruh dunia. Semua orang pakai merek ini. Kemudian banyak para ahli meneliti bahwa memang benar perusahaan ini tidak pernah berbuat salah. Tidak ada kesalahan yang mereka buat. Tetapi justru ketidakberadaan untuk membuat kesalahan inilah yang membuat akhirnya mereka bermain dalam zona nyaman, yang membuat akhirnya mereka ketinggalan zaman dan akhirnya tutup, pemirsa sekalian. Ini perusahaan besar sekali padahal. Nah, jangan takut untuk membuat kesalahan, tetapi kesalahan ini ada pada kesalahan strategi, nggak apa-apa. Ya, kita trial and error, tapi purpose-nya tidak salah. Visinya tidak salah. Berkaidah dengan firman Tuhan. Maka saya percaya dari generasi ke generasi, sama seperti Daud, sudah melayani generasinya. Dan Anda terpanggil untuk melayani generasi Anda. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda diberkati dengan acara hari ini? Saya sangat diberkati dan saya berdoa, biarlah hari ini menjadi suatu pembuka mata, pembuka telinga, pembuka jiwa. Jangan lagi kita mempertahankan, tetapi serahkan kepada Tuhan. Siap-siaplah untuk mengasah daripada tongkat estafet. Siapkan generasi Anda, siapkan tim Anda. Kemudian siap-siapkan pada waktu Tuhan sudah memberikan musim yang jelas. Mulai Anda perlahan-lahan serahkan tongkat estafet itu kepada generasi penerusnya. Dan saya percaya nama Tuhan dipermuliakan. Anda tertantang? Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa saat ini untuk setiap pemirsa Good News Program. Khususnya mereka yang lagi mengalami kesusahan dalam meneruskan tongkat estafet ini kepada generasi penerusnya. Apakah engkau adalah pengusaha, atau mungkin engkau adalah seorang hamba Tuhan, gereja besar, atau bahkan gereja kecil sekalipun. Tidak ada masalah dengan Tuhan. Tetapi dengar baik-baik, Tuhan melawat engkau. Bapa, aku berdoa untuk hikmat, kasih karuniamu menyertai setiap daripada anak-anakmu yang mengalami kesusahan atau struggling dalam generasi gap ini, Tuhan. Tuhan, hikmatmu tercurah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima, pemirsa sekalian. Terima. Bukan roh kebingungan, tapi roh hikmat menyertai saudara. Yang percaya katakan, amin. Amin. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Doa kami supaya dari generasi ke generasi dalam keluarga Anda diberkati oleh Tuhan, diberikan kedamaian, keharmonisan, dan juga kebahagiaan. Pemirsa, tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian, hanya untuk berjumpa dengan pemirsa kembali di pekan yang akan datang, di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya, Debbie Katarina, bersama dengan suami saya, Daniel Hendrota, dan jangan lupa untuk cek di website kami yang ada di www.anugerah.net, dan juga untuk selalu subscribe ya, subscribe ke YouTube channel kami, yaitu anugerah.net, anugerah.net. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.